Teman-teman, hari ini kita akan bahas dasar keselamatan kerja. Hal dasar ini akan sangat penting untuk kita ketahui. Yang ketiga itu bukan cuma soal aturan, tapi soal melindungi nyawa dan menjaga produktivitas. Ya, di lokasi kerja, risiko itu akan selalu ada, dan ketiga hadir itu sebagai pelindungan. Nah, ini fondasi penting buat kita semua yang ingin jadi praktisi HSE yang peduli dan profesional. Sebelum kita masuk ke teori atau ke materi, saya akan kenalkan diri dulu. Ya, seperti di slide ini. Ya, saya di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi. Ya, kita akan bahas ketiga dari sudut pandang yang praktis, relevan, dan bisa langsung kita terapkan. Ya, baik di kampus, magang, atau nanti di dunia kerja. Ya, jadi santai dan tetap fokus. Menurut teman-teman, ketiga itu apa sih? Ya, coba tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Ya, bisa satu kata, bisa satu kalimat, nggak ada jawaban yang salah ya. Karena ketiga bisa berarti banyak hal, perlindungan, kepedulian, atau bahkan gaya hidup kerja yang sehat. Yuk kita lihat perspektif kalian. Lambang keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekedar simbol visual, melainkan representatif nilai-nilai fundamental dalam pelaksanaan K3. Palang berwarna hijau mencerminkan harapan akan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda bergigi 11 melambangkan semangat kerja secara jasmani, ya, semangat kerja yang sehat secara jasmani dan rohani, serta merujuk langsung pada 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Warna putih pada latar belakang melambangkan kebersihan dan kesucian, sedangkan warna hijau merepresentasikan terkait keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bahkan, ukuran bendera K3 telah ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan Menteri Tenaga Kerja. Ya, nomor K 1135 Menteri / 1987, yaitu 900 kali 1350 mm. Setiap elemen dalam lambang ini memiliki filosofi yang mendalam, yang menjadi pengingat bahwa K3 bukan hanya prosedur, melainkan nilai yang harus dijaga dan diinternalisasi dalam setiap aktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya soal teknis, tapi juga soal nilai. Ya, secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjaga keutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani, ya, serta hasil karya dan budaya kerja, demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari sisi keilmuan, K3 adalah disiplin yang mempelajari dan menerapkan cara mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, hingga penyakit akibat kerja. Jadi, K3 itu kombinasi antara nilai kemanusiaan dan nilai ilmu praktis. Pelaksanaan K3 di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang terkait keselamatan kerja menjadi fondasi utama tentang keselamatan kerja. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur terkait sistem manajemen K3. Terdapat juga beberapa peraturan menteri yang lebih teknis, ya, seperti pada slide berikut. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses produksi dan jasa. Namun, realitanya masih banyak tantangan. Risiko bahaya meningkat, angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga terus bertambah, dan komitmen pimpinan terhadap K3 masih rendah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat menjadi sangat penting. K3 bukan hanya kebutuhan teknis, tapi juga tanggung jawab moral dan sosial. K3 memiliki dua dimensi penting, ya, filosofi dan keilmuan. Secara filosofi, K3 adalah bentuk pemikiran dan upaya untuk menjaga keutuhan jasmani dan rohani manusia.
Peran ketiga sangat strategis dalam dunia kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatannya demi kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas nasional. PK3 juga menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja, termasuk tamu dan pihak eksternal. Selain itu, penggunaan sumber produksi harus dilakukan secara aman dan efisien. Dengan penerapan K3 yang baik, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun resiko hubungan kerja. Keselamatan kerja memiliki banyak jenis, tergantung pada karakteristik bahaya di tempat kerja, mulai dari keselamatan mekanik, ya seperti pesawat angkat-angkut dan tenaga produksi, hingga keselamatan uap dan bejana tekan. Ada juga keselamatan konstruksi bangunan, listrik, kebakaran, serta bahan kimia beracun dan berbahaya. Tak kalah penting, keselamatan lingkungan kerja juga harus diperhatikan agar tercipta ruang kerja yang sehat dan aman. Setiap jenis punya pendekatan dan pengendalian tersendiri, dan semuanya saling melengkapi dalam sistem K3 yang utuh. Kesehatan kerja adalah aspek penting yang berkaitan langsung dengan lingkungan kerja dan jenis pekerjaan. Kondisi ini sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Secara keilmuan, kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang berfokus pada upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap gangguan kesehatan akibat kerja maupun penyakit umum. Tujuannya adalah memastikan pekerja mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam dunia kerja, gangguan kesehatan bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang timbul murni karena paparan langsung dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Contohnya seperti tuli sementara akibat kebisingan. Yang kedua, penyakit karena hubungan kerja, di mana faktor pekerjaan berinteraksi dengan faktor lain, sehingga memicu penyakit. Contohnya, asma atau penyakit paru kronis. Penyebabnya bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya berasal dari lingkungan kerja. Pemahaman ini penting agar kita bisa menerapkan strategi pencegahan yang tepat sesuai jenis risikonya. Penyakit akibat kerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum, ada 6 kelompok utama. Ada biologis, ya seperti infeksi dari hewan, virus, bakteri, jamur, atau cacing. Yang kedua, kimia, ya seperti paparan debu, gas, uap, dan cairan berbahaya. Yang ketiga ada fisik, ya seperti kebisingan, getaran, suhu ekstrim. Kemudian yang keempat ada fisiologis kerja, ada postur kerja yang buruk atau desain mesin yang tidak ergonomis. Yang kelima ada psikologis, ya rutinitas monoton, ada suasana kerja yang tidak nyaman atau konflik hubungan kerja. Kemudian ada mekanis, ya risiko dari mesin dan alat berat. Memahami faktor-faktor ini penting agar kita bisa melakukan identifikasi risiko dan pencegahan secara cepat ataupun tepat. Secara hukum, definisi dan cakupan kecelakaan kerja telah diatur dalam beberapa regulasi. Yang pertama, Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya, yang dapat menimbulkan korban, manusia, dan atau kerugian harta benda. Yang kedua, Permenaker Nomor 11 Tahun 2016 memperluas definisi tersebut, mencakup kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam identifikasi,
pelaporan, dan penanganan kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Mari kita lihat tren kecelakaan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Data ini menegaskan bahwa K3 bukan sekedar teori, tapi kebutuhan nyata di lapangan. Semakin tinggi angka kecelakaan, semakin besar urgensi penerapan K3 secara konsisten. Dalam dunia K3, ada beberapa istilah penting yang sering muncul saat membahas kecelakaan kerja, ya seperti danger, hazard, near miss, incident, accident, harm, safe atau selamat. Ya, memahami istilah ini penting agar kita bisa berkomunikasi secara tepat dalam pelaporan dan analisa kecelakaan kerja. Danger atau tingkat bahaya adalah kondisi yang menunjukkan seberapa besar potensi risiko dari suatu sumber bahaya. Ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja dalam lingkungan kerja. Danger merupakan lawan dari kondisi aman atau selamat. Semakin tinggi tingkat bahaya, semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengendalian tingkat bahaya menjadi langkah awal dalam sistem K3. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau cedera, baik terhadap manusia, peralatan, maupun lingkungan kerja. Hazard bisa berupa bahan kimia berbahaya, bagian mesin yang bergerak, bentuk energi seperti panas atau listrik, metode kerja yang tidak aman, atau situasi kerja yang berisiko. Mengenali hazard adalah langkah awal dalam proses identifikasi risiko. Tanpa pemahaman yang tepat, pengendalian bahaya tidak akan efektif. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, namun belum menimbulkan kerugian langsung. Namun, jika pada saat itu terjadi sedikit saja perubahan, maka insiden tersebut bisa berkembang menjadi eksiden atau kecelakaan kerja. Contohnya, pekerja terpleset namun berhasil menahan diri dan tidak jatuh. Itu disebut insiden, karena potensi bahayanya nyata meski belum menimbulkan kerusakan. Memahami dan melaporkan insiden sangat penting dalam sistem K3, karena bisa menjadi sinyal awal untuk mencegah kecelakaan yang lebih besar. Eksiden atau kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, yang mengganggu proses kerja dan mengakibatkan dampak negatif, seperti cedera pada manusia, kerusakan barang, atau pencemaran lingkungan. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja jika potensi bahaya tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap tenaga kerja untuk memahami risiko dan menerapkan prinsip K3 secara konsisten. Harm adalah bentuk kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja atau paparan bahaya. Dampaknya bisa berupa kematian, cedera fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, pencemaran lingkungan, atau kombinasi dari semuanya. Pemahaman tentang harm penting untuk menilai tingkat keparahan suatu kejadian dan menentukan langkah perbaikan serta pencegahan yang tepat. Aman atau selamat adalah kondisi di mana sumber bahaya telah berhasil dikendalikan hingga tingkat yang memadai, sehingga tidak menimbulkan risiko yang signifikan. Kondisi aman adalah kebalikan dari berbahaya atau danger. Dalam konteks K3, tujuan utama setiap tindakan pengendalian risiko adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang. Ya, ketika tempat kerja sudah berada dalam kondisi aman,
produktivitas meningkat, dan kesejahteraan tenaga kerja pasti lebih terjamin. Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk menganalisis tingkat risiko dari sumber ataupun dari suatu sumber bahaya. Proses ini mencakup yang pertama, identifikasi potensi bahaya. Yang kedua, analisis tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, evaluasi apakah pengendalian yang ada sudah memadai. Yang keempat, pengambilan langkah-langkah pengendalian tambahan jika diperlukan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa semua sumber bahaya dapat dikendalikan secara efektif, sehingga lingkungan kerja tetap aman dan produktif. Risiko adalah ukuran kemungkinan terjadinya kerugian akibat paparan terhadap sumber bahaya, hazard tertentu. Risiko tidak hanya soal apakah bahaya itu ada, tapi seberapa besar dampaknya jika terjadi. Untuk menentukan tingkat risiko, kita perlu menghitung dua komponen utama, yaitu konsekuensi dan probabilitas. Ya, konsekuensi adalah seberapa parah dampak yang mungkin terjadi, sedangkan probabilitas seberapa besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Kombinasi dari keduanya disebut sebagai tingkat risiko atau level of risk. Penilaian ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Secara spesifik, K3 bertujuan untuk yang pertama, melindungi tenaga kerja dan semua orang di tempat kerja dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi, baik mesin, alat, maupun bahan, dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses produksi, sehingga operasional perusahaan berjalan stabil dan berkelanjutan. Ketika K3 diterapkan dengan baik, bukan hanya keselamatan yang terjaga, tapi juga kinerja dan reputasi perusahaan. Regulasi ini menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah bagian integral dari penyelenggaraan keselamatan kerja. Pemeriksaan dilakukan sebelum bekerja, secara berkala dan secara khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kondisi fisik dan mental yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijalankan. Pemeriksaan ini juga membantu mencegah penyakit akibat kerja dan memastikan penempatan kerja yang aman. Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1980 menjadi landasan hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kesehatan tenaga kerja. Dalam sistem K3, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan sebelum tenaga kerja diterima bekerja, biasanya saat proses rekrutmen. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon pekerja layak secara fisik dan mental untuk jenis pekerjaan yang akan dijalankan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan secara rutin, misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun, untuk memantau kondisi kesehatan tenaga kerja selama masa kerja. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk tenaga kerja yang terpapar risiko tinggi guna menilai dampak pekerjaan terhadap kesehatan mereka. Pemeriksaan ini bukan hanya formalitas, tapi bagian penting dari perlindungan dan keberlanjutan produktivitas kerja. Near miss adalah kejadian yang tidak diinginkan dan hampir menimbulkan kecelakaan, namun tidak sampai menimbulkan kerugian atau cedera.
Misalnya, seorang pekerja hampir tertimpa benda berat, tapi berhasil menghindar tepat waktu. Meskipun tidak ada dampak langsung, near miss tetap harus dilaporkan dan dianalisis. Kenapa? Karena ini adalah sinyal awal bahwa ada potensi bahaya yang nyata. Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi near miss, kita bisa mencegah kecelakaan kerja yang lebih serius di masa depan. Near miss bukanlah kejadian yang terjadi secara kebetulan. Di balik setiap hampir celaka, ada faktor penyebab yang bisa diidentifikasi dan dicegah. 3 faktor utama penyebab near miss di tempat kerja adalah: yang pertama, tindakan tidak aman atau unsafe act, seperti bekerja tanpa APD, melanggar ataupun melanggar prosedur, atau ceroboh. Yang kedua, kondisi tidak aman atau unsafe condition, ya seperti lantai licin, alat rusak, atau pencahayaan buruk. Yang ketiga, shortcut atau tindakan nekat, ya, menyelesaikan pekerjaan dengan cara cepat tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Memahami bahwa near miss adalah sinyal peringatan, bukan keberuntungan, adalah langkah awal membangun budaya kerja yang lebih aman. Melaporkan near miss sangat penting karena membantu kita mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi. Setiap near miss adalah sinyal peringatan bahwa ada potensi bahaya nyata di tempat kerja. Manfaat pelaporan near miss antara lain: yang pertama, mengidentifikasi sumber bahaya tersembunyi, ya sebelum menimbulkan kerugian. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan di antara seluruh tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan data untuk perbaikan sistem kerja dan prosedur K3. Yang keempat, mengurangi risiko kecelakaan serius di masa depan. Near miss bukanlah hal sepele. Jika kita abaikan, bisa jadi next-nya bukan hanya hampir, ya, tapi benar-benar celaka. Dalam sistem K3, pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hierarki atau tingkatan efektivitas. Semakin tinggi hierarki, semakin efektif pengendaliannya. Ya, di sini ada 5 tingkatan pengendalian bahaya. Yang pertama, eliminasi atau menghapus sumber bahaya sepenuhnya dari tempat kerja. Yang kedua, substitusi, ya, mengganti bahan, alat atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga, engineering control atau rekayasa teknis, ya seperti pelindung mesin, ventilasi, atau isolasi sumber bahaya. Yang keempat, administrasi, ya pengaturan prosedur kerja, pelatihan, jadwal kerja, dan pengawasan. Yang kelima, alat pelindung diri, ya perlindungan terakhir yang digunakan oleh tenaga kerja jika bahaya tidak bisa dihilangkan. Prioritaskan pengendalian dari atas ke bawah. APD penting, tapi bukan solusi utama. Menurut Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010, alat pelindung diri atau APD adalah alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD digunakan ketika bahaya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, atau administrasi. Jenis APD meliputi helm, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu safety, dan lainnya. Penting untuk diingat, APD bukan pengganti pengendalian bahaya, tapi pelindung terakhir yang wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan dan risiko yang dihadapi. Sesuai dengan Permenaker nomor 8 tahun 2010 pasal 3, jenis APD dibagi menjadi 2 kelompok utama. Kelompok pertama meliputi APD dasar yang umum digunakan di tempat kerja.
seperti pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Kelompok kedua adalah APD tambahan sesuai kebutuhan khusus pekerjaan. Ya, seperti pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, atau juga pelampung. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan jenis bahaya dan risiko kerja. Penggunaan APD yang tepat adalah bagian penting dari sistem perlindungan tenaga kerja. Manajemen APD bukan hanya soal menyediakan alat pelindung, tapi memastikan seluruh siklusnya ataupun seluruh siklusnya berjalan efektif dan sesuai dengan standar K3. Tahapan manajemen APD meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dan potensi bahaya yang menentukan jenis APD berdasarkan risiko kerja dan karakteristik lingkungan. Yang kedua, pemilihan APD yang tepat yang disesuaikan dengan jenis bahaya, kenyamanan tenaga kerja, dan efektivitas perlindungan. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja agar tahu cara menggunakan, merawat, dan menyimpan APD dengan benar. Yang keempat, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan juga memastikan APD digunakan sesuai prosedur dan tetap dalam kondisi layak pakai. Yang kelima, penata laksanaan dan pemusnahan mengelola APD yang rusak atau kadaluarsa secara aman dan bertanggung jawab. Yang keenam, pembinaan manajemen dan pekerja, membangun komitmen bersama dalam penerapan alat pelindung diri. Yang terakhir, inspeksi dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap sistem APD. APD yang dikelola dengan baik bukan hanya alat, tapi bagian dari budaya keselamatan. Sebelum pekerjaan dilakukan, ada beberapa langkah penting yang wajib dijalankan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kerja. Tahapan tersebut meliputi yang pertama, membuat CSA atau Job Safety Analysis dan Hiradisi. Menganalisis pekerjaan, mengidentifikasi potensi bahaya, dan menetapkan pengendalian risiko. Tahapan yang kedua yaitu membuat izin kerja, memastikan pekerjaan yang berisiko tinggi mendapat persetujuan dan pengawasan sesuai prosedur. Tahapan yang ketiga, melakukan briefing, penyampaian ataupun menyampaikan informasi teknis, risiko, dan langkah pengendalian kepada seluruh tim kerja yang terlibat. Tahapan yang keempat, pengecekan area kerja, memastikan kondisi lingkungan kerja aman, bebas potensi ataupun bebas dari potensi bahaya tersembunyi. Yang terakhir, cleaning area kerja, membersihkan area dari benda-benda yang mengganggu atau berpotensi menimbulkan kecelakaan. Langkah-langkah ini bukan formalitas, tapi fondasi dari budaya kerja. Permenaker nomor 5 tahun 2018 mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berbasis pada pengendalian lingkungan kerja. Ada 5 jenis lingkungan kerja yang harus diperhatikan dalam penerapan K3. Yang pertama, lingkungan fisik, mencakup suhu, kebisingan, getaran, pencahayaan, dan radiasi. Yang kedua, lingkungan kimia, meliputi paparan bahan kimia berbahaya seperti gas, uap, debu, dan cairan. Yang ketiga, lingkungan biologi, termasuk mikroorganisme, virus, bakteri, dan faktor biologis lain yang dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, lingkungan ergonomi, berkaitan dengan desain kerja, postur tubuh, beban kerja, dan interaksi manusia dengan alat. Yang kelima, lingkungan psikologi, mencakup tekanan kerja, stres, konflik, dan faktor mental yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja.
pengelolaan kelima aspek ini secara terpadu adalah kunci menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. LOTO atau Lockout Tagout adalah prosedur keselamatan kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa peralatan yang memiliki sumber energi berbahaya tidak dioperasikan selama proses perawatan atau perbaikan. LOTO terdiri dari komponen utama ataupun dua komponen utama. Yang pertama adalah lockout, pemasangan gembok atau alat mekanis untuk mengisolasi sumber energi. Takeout atau pemasangan label peringatan tertulis yang menunjukkan bahwa peralatan tidak boleh digunakan. Selama gembok dan label masih terpasang, peralatan dianggap dalam kondisi terisolasi dan tidak boleh dioperasikan oleh siapapun. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan akibat aktifnya mesin atau sistem secara tidak sengaja. Tujuan utama dari LOTO adalah untuk menjamin bahwa peralatan berbahaya telah dimatikan secara aman dan tidak akan aktif kembali selama pekerjaan perawatan atau perbaikan berlangsung. Dengan menerapkan LOTO, kita memastikan bahwa yang pertama, sumber energi berbahaya telah diisolasi sepenuhnya. Yang kedua, tidak ada orang yang dapat mengoperasikan alat secara terbuka ataupun secara tidak sengaja. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan dalam kondisi aman hingga selesai. Yang keempat, setelah pekerjaan selesai, alat dapat dioperasikan kembali sesuai prosedur. LOTO bukan hanya prosedur teknis, tapi sistem proteksi yang menyelamatkan nyawa. Safety line atau di tempat lain disebut dengan tape barricade adalah garis pembatas visual yang digunakan di area konstruksi atau zona kerja berisiko untuk memberitahu bahwa ada potensi bahaya di dalam batas wilayah tersebut. Fungsinya bukan hanya sebagai penanda, tapi juga sebagai penghalang. Area yang ditutup dengan safety line tidak boleh dilintasi oleh siapapun kecuali petugas yang berwenang. Penggunaan safety line membantu mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan ke area berbahaya, serta mendukung pengendalian akses dan keselamatan kerja secara keseluruhan. Rambu K3 adalah media visual yang digunakan untuk menginformasikan potensi bahaya, instruksi keselamatan, dan tindakan darurat kepada tenaga kerja. Setiap warna rambu memiliki makna khusus yang harus dipahami oleh seluruh pekerja. Orange atau warning, awas, peringatan, yang menandakan potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Warna kuning itu adalah caution, waspada, yang menunjukkan area atau kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Biru sama dengan notice ataupun perhatian, berisi instruksi atau informasi penting yang harus dipenuhi. Merah sama dengan danger atau bahaya, yang menandakan bahaya serius yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Hijau sama dengan emergency atau safety, yang menunjukkan lokasi alat keselamatan, jalur evakuasi, atau titik kumpul. Pemahaman terhadap warna dan simbol rambu K3 sangat penting untuk mendukung keselamatan kerja secara visual dan instan. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan bahwa pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya cepat dan tepat untuk membantu pekerja atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Petugas P3K harus memiliki lisensi resmi dan buku kegiatan P3K yang dikeluarkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat. Ini memastikan bahwa pertolongan dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan tercatat.
Nah, fasilitas P3K yang wajib tersedia meliputi yang pertama, ruang P3K, tempat khusus untuk penanganan awal. Yang kedua, kotak P3K dan isinya, berisi perlengkapan medis dasar. Yang ketiga, alat evakuasi dan transportasi, seperti tandu atau kursi roda. Yang keempat, fasilitas tambahan, seperti alat pelindung diri dan peralatan khusus sesuai potensi bahaya di tempat kerja. P3K bukan hanya soal kesiapan alat, tapi juga kesiapan sistem dan personel. Kotak P3K di tempat kerja wajib memenuhi standar tertentu agar mudah dikenali dan digunakan dalam kondisi darurat. Sesuai regulasi, kotak P3K harus yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, agar tahan terhadap benturan dan bisa dipindahkan dengan cepat. Yang kedua, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Warna ini digunakan sebagai identifikasi visual yang konsisten dan mudah dikenali oleh semua pekerja. Penampilan kotak P3K bukan sekedar estetika, tapi bagian dari sistem tanggap darurat yang harus jelas. Permen nomor 4 tahun 1980 mengatur syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR sebagai bagian penting dari sistem proteksi kebakaran di tempat kerja. Penggolongan kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Ada golongan A, bahan padat kecuali logam, misalnya kayu, kertas, dan kain. Golongan B adalah bahan cair atau gas mudah terbakar, misalnya bensin, LPG. Golongan C adalah instalasi listrik bertegangan. Golongan D itu adalah golongan logam, misalnya magnesium ataupun titanium. Jenis APAR yang digunakan sesuai klasifikasi kebakaran. Ada beberapa macam jenis, yaitu jenis cairan atau air. Ini untuk efektif untuk golongan A. Ada jenis busa, cocok untuk golongan B. Jenis tepung kering atau dry chemical yang fleksibel untuk golongan A, B, dan C. Ada jenis gas atau halokarbon atau CO2 dan lain-lain, idealnya untuk golongan C dan area sensitif. Penggolongan dan teknologi APAR dapat terus berkembang sesuai kebutuhan industri dan kemajuan teknis. Pastikan APAR dipasang di lokasi strategis dan mudah dijangkau, juga rutin diperiksa. Agar efektif dan sesuai regulasi, pemasangan dan pemeriksaan APAR harus mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan. Pemasangan APAR, tanda pemasangan APAR harus berada pada ketinggian 120 cm dari dasar lantai, tepat di atas alat atau kelompok APAR. APAR harus digantung pada dinding dengan penguatan seperti sengkang atau konstruksi lain yang kokoh. Alternatifnya, APAR dapat ditempatkan dalam lemari atau peti atau box yang tidak dikunci, agar mudah diakses saat darurat. Pemeriksaan APAR dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan rutin setiap 6 bulan, pemeriksaan menyeluruh setiap 12 bulan. Pemeriksaan berkala memastikan APAR tetap dalam kondisi siap pakai dan sesuai fungsi proteksi kebakaran. Safety induction adalah proses awal yang wajib diberikan kepada tenaga kerja baru sebelum mulai bekerja. Tujuannya adalah membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang keselamatan kerja. Sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pengurus wajib menunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru mengenai yang pertama, kondisi dan potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua,
pengamanan dan alat pelindung yang diwajibkan. Yang ketiga, alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang terakhir, cara kerja dan sikap yang aman dalam melaksanakan tugasnya. Safety induction bukan sekedar formalitas, tapi langkah awal membangun budaya kerja yang aman, sadar risiko, dan bertanggung jawab. Sepanjang sesi ini, kita telah menjelajahi fondasi keselamatan kerja yang wajib dipahami oleh setiap tenaga kerja, mulai dari regulasi hingga praktik di lapangan. Kita telah membahas definisi dan jenis APD, manajemen APD, langkah prakerja, K3 lingkungan kerja, loto dan tujuannya, safety line dan rambu K3, P3K dan regulasinya, kemudian APAR, safety induction, dan yang lainnya. Semua materi ini bukan hanya teori, tapi bagian dari komitmen kita untuk membangun tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. K3 bukan sekedar kepatuhan, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan keselamatan sebagai gaya kerja, bukan sekedar kewajiban. Karena setiap tindakan aman hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.